Kali ini kita nemu lagi tempat breakfast viral yang seru banget di Taipei. Saking ramainya sekali masak itu bisa sampai belasan bahkan puluhan porsi. Kita bakal cobain semua menunya dari nasi, kue lobak sampai oyster omelet yang katanya terkenal banget. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai guys, ini kita udah sampai, namanya Tian Tian Li. Betul, ini ada di dalam komplek-komplek di dalam daerah Ximending. Ini ngantrinya bener-bener panjang banget, padahal ini masih pagi dan baru buka. Tapi yang udah nungguin buat makan kesini tuh udah panjang banget ya. Dan wangi banget, langsung dimasak di sini guys. Aku udah penasaran banget. Cobain yuk. Jadi ini salah satu sarapan yang terkenal juga di Taipei ya. Jadi ada kue lobak dan juga ada oysternya juga. Tapi di sini juga terkenal dengan nasi pakai daging cincang di atasnya. Dan di sini tempat gorengnya itu gede banget dan flat ya, kayak bikin hamburger. Dan sekali bikin tuh langsung banyak banget, langsung beberapa belas porsi. Tapi dari tadi rame banget loh guys, yang makan selalu penuh di dalam dan nggak ada tempat kosong gitu. Kita bakal pesan semuanya dari oysternya sampai telurnya juga, mie-nya, bahkan sampai nasinya juga kita bakal cobain. Jadi makanan ini tuh sebenarnya terkenal di Singapura juga ya, banyak yang suka bikin, namanya kue lobak. Ini tuh dari tepung dan juga lobak putih. Tapi kalau misalnya digoreng kayak gitu, nanti di luarnya tuh bakal crispy, di dalamnya bakal lembut banget, creamy. Mirip kayak tekstur kue tiaw tapi jauh lebih creamy lagi. Balik-baliknya cuma pakai piring doang ya. Alat sebelumnya cuma dibalik pakai piring doang. Tapi dia di grillnya sampai warnanya ada grill marknya, jadi crispy. Tapi di dalamnya tetap soft telurnya. Ya, beginilah. Banyak banget loh pesennya. Betul, ini nggak di Indonesia, nggak di Taiwan, kita adalah tim borong-borong klub ya. Soalnya emang enak-enak banget, ini kan oyster omelet, ini radish cake tadi katanya enak juga. Kue lobak. Sama ini ada nasi, apa? Lu Rovan, itu makanan khas Taiwan, yaitu nasi yang di atasnya dikasih daging cincang. Ya. Terus ini ada bakso, sama ini ada mie. Ya udahlah ya, cobain semua sama sayur. Dan di sini tuh emang kondisinya gini ya, kalau makan di Taiwan itu di tempat yang enak pasti selalu rame. Dan penuh, makannya tuh nggak bisa kayak yang nyaman-nyaman. Emang ini tempat makan yang emang buat makan, bukan buat ngobrol-ngobrol. Bener. Yaudah langsung aja yuk. Jadi kayaknya aku harus balik kepala deh, biar bisa ngeliat makanannya baru jelas nih. Mana dulu, ini dulu ya. Dulu ya. Ini mirip kayak makanan yang di Singapura nggak sih? Oyster omelet. Emang dia pakai bumbu merah ini? Enggak, bedanya nah itu. Bedanya dia pakai saus kayak kental dan merah ini. Nggak tahu nih rasanya kayak gimana nih ya. Tapi pada dasarnya kan oyster omelet tuh dari tepung, oyster dan juga telur ya kan? Iya, dibikinnya seru banget ya di depan situ tadi ya. Sekali bikin langsung selusin. Iya. Guys, gokil nih. Enak banget ya. Makan bareng guys. Wow, jadi ada bagian yang garing-garingnya guys, ini kayak di pinggir-pinggirnya. Tapi dalamnya tuh oysternya lembut. Seger banget oysternya. Iya. Dan yang aku suka guys, tadi tuh bagian-bagian tepungnya ini, tepung-tepung. Ini tepungnya tepung kanji ya kayaknya ya. Iya. Masih ada yang masih lembek-lembek gitu. Jadi pas dimakan tuh nggak kenyal, tapi dia lebih kayak lembut dan creamy ya. Ada sayurnya juga dalamnya. Nih. Oh iya. Dalamnya ada sayur juga. Tuh. Sausnya ini beda ya sama yang di Singapura ya berarti? Coba ada sambal gak? Coba. Iya. Aku langsung kasih kamu sambalnya. Kasih tau aku ya enak atau enggak ya? Dikit aja. Oke. Kalau enak aku taruh ini. Oke. Sambalnya itu kelihatannya nggak terlalu pedas ya? Pedas? Oh ya? Waduh. Aku meremehkan di sini, kirain nggak pedas. Pedas dan asin. Makanan Taiwan kan rata-rata rasanya tuh lebih soft gitu. Nah, kalau hari ini aku baru ngerasa nih makanan Taiwan yang bener-bener rasanya tuh manis, asinnya berasa. Ya? Wow. Enak kan? Sambalnya enak banget karena dia pakai potongan-potongan bawang putihnya banyak, dipadu sama garingnya dari si telurnya dan creamy dari oysternya, tapi ada manis dari sausnya. Jadi kayak perpaduan rasanya itu nano-nano banget. Ini enak banget sih. Harganya tuh 70, berarti 35.000. Murah ya? Murah. Oke, cobain kue lobaknya Glet. Ini ya. Ini juga tadi dimasak di depan bareng-bareng. Cuman kalau ini kayaknya nggak pakai apa-apa ya. Dia cuma pakai saus yang tadi pakai di sama ada saus hitam juga. Iya. Ini makanan kebanggaannya dia, soalnya dia tadi masaknya ini terus. Dan kayaknya dia pakainya kue lobaknya homemade guys. Ini crispy-crispy-nya. Dalamnya tapi lembut banget ya. Kelihatan tuh masih jigli-jigli gini. Oke. Ini 8 sih. Enak kan? Enak banget. Ini berapa tadi? 8,5. Walaupun dia tuh polos, tapi ternyata rasa lobaknya tuh udah cukup kompleks ya di dalam si cake-nya sendiri. Dan aku suka banget luarnya crispy beb, tapi dalamnya lembut kan. Gila sih. Dimasaknya pas banget timingnya sehingga crispy-nya tuh di luar doang, nggak sampai masuk ke dalam keras ya. Gila banget, nggak perlu kecap, nggak perlu daging, nggak perlu sayur, gini aja udah perfect. Sambil makan kayak gitu kita boleh juga makan sayur kali ya. Karena kan di sini banyak pakai selada nih, cuma ditumis pakai kecap sama bawang putih kayaknya. Ini tuh tadi kebetulan yang jual ada orang Kalimantan, jadi bisa ngomong bahasa Indonesia. Baik banget ya, iya. Dia bilang ini sayuran dikasih kecap enak.
Nggak cuma kecap doang deh, kayaknya ada ladanya. Lada putih. Kok bisa seenak ini? Ya. Kalau orang Indo bilang emang boleh seenak ini. Lanjut yuk. Ini ya. Nah yang ini menu non halal guys. Jadi kalau kalian nggak makan yang non halal, jangan dipesan. Ini namanya Lurovan. Kenapa kita pesan ini walaupun ini bukan menu yang halal? Karena ini adalah makanan nasionalnya orang Taiwan. Oh gitu. Jadi emang salah satu makanan yang paling terkenal di Taiwan adalah Lurovan ini. Nah kita bisa pilih tanpa telur atau pakai telur. Biasanya basicnya itu cuma nasi, di atasnya pakai kayak gini nih. Nah kalau kalian taruh telur itu terserah kalian. Tapi di atasnya itu yang paling wajib adalah nasi sama daging cincangnya dimasak kecap. Tuh, simple banget, cuma kayak gini doang. Nah, yang bikin enak tuh adalah kuah-kuah yang masuk ke dalam nasi-nasinya itu. Nah, nasinya jadi ada rasa kaldunya. Nih, bareng yuk. Nah, ambil guys. Meleleh di mulut guys. Meleleh di mulut, jos. Itu sebenarnya kayak simple banget ya. Tapi rasanya tuh kuat, ada ladanya, ada rasa gurihnya, manisnya tuh nyampur jadi satu, enak banget. Ini aku mau cobain telurnya ya. Ini tipikal makanan yang bisa dimakan tiap hari nggak sih? Iya. Soalnya dia rasanya tuh nggak yang nusuk gitu. Sebenarnya kalau daging non halalnya ini atau porknya ini diganti sama chicken tetap bakal enak gak sih? Soalnya bumbunya sendiri tuh yang udah juara. Enak banget. Itu bagian-bagian nasinya yang kena kuah yang ini loh, yang malah enak tuh bumbu-bumbunya kayak gini. Tuh, kental, nyerap-nyerap ke nasi. Tapi tuh overallnya nggak terlalu asin loh. Ya, Kayak rasanya masih ada plain-plainnya gitu. harus nggak sih? Dikit aja dulu. Soalnya pasti merubah rasa banget Ya, sampai. ini bawang putihnya kuat banget ya. Enak juga ya. Terus ada bakso juga nih. Kan pakai bakso. Pakai bakso. Enak juga bakso. Kalau kalian lagi ada di Taipei wajib banget sih nyobain makan di sini. Karena dia lengkap banget. Biasanya ada juga tempat yang jual Lurovan ini. Tapi menu-menu lainnya nggak banyak di sini. Dia lengkap ya. Ya. Di sini kalian udah bisa nyobain oyster omeletnya Taiwan udah bisa, dan carrot cake juga bisa. Beb, terakhir Beb. Ini apa, terakhir ada noodle. Pakai daging apa nih, Glat? Beef. Ini tipikal banget mie Taipei nih, Glat, yang kemarin kita coba juga gini kan. Agak kental ya. Agak kental kuahnya, kayak mirip kayak kue tiao siram gitu ya. Coba kita coba kuahnya. Rasanya lebih hambar daripada yang lain-lain. Iya, dia kayak lebih hangat, hambar, tapi ada bumbu rempahnya juga walaupun dia kayak kurang asin menurut aku. Masih lebih enakan nasinya. Tapi mungkin harus Ada dicampur kecap sama asin ininya loh. nih. Oh, mie-nya tuh mirip kayak mie Medan ya. Agak tebal, warnanya kuning. Begitu dimakan bareng sama si bumbu coklatnya ini, lumayan ada rasanya, ada asinnya. Cuma ini polos banget ya, dagingnya mana, Bet? Oh, ini. Ada bakso ikannya. Kalau disuruh nge-ranking gimana kamu? 1. Ini dulu. Iya. Aku oyster dulu sih. 2, 3. Aku terbalik cuma oyster sama nasi. 1, 2, 3. Yang wajib banget dipesan menurut aku adalah si oysternya sama si nasinya kalau kalian bisa makan, sama si kue lobaknya. Kalau kamu tadi itu 3 juga ya? Iya. Cuma ini harus banget sambelin Beb. Iya. Mie-nya. Karena dia hambar ya. Mau dong sambelin coba. Gue kecapin dikit. Kecapin boleh. Oke. Karena sambal dia tuh enak loh, ada bawang putihnya gitu ya. Iya. Oke. Tapi ternyata nih carrot cake-nya walaupun terpolos, nggak sangka aku dia seenak ini ya. Bener-bener carrot cake-nya enak banget. Rame banget ya, makin makan makin rame. Kita mau nambah boleh nggak ya? Takutnya nggak boleh, udah kena kayak gini. Oke guys, kalau kalian ada di Taipei, menurut aku sih wajib banget sih makan makanan ini ya. Harus banget. Oyster omelet sama carrot cake sama si nasinya kalau kalian bisa. Dia yang jual banyak sebenarnya, nggak cuma brand ini doang ya. Tapi ini yang kita udah coba ini, Tian Li ini recommended sih. Ini adanya di daerah Ximending. Oke guys, nanti kita bakal lanjut makan-makan lagi. Tungguin kita di video-video berikutnya. Selamat makan. Selamat makan semuanya.